Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang baru aja menikah. Yang pria bernama Kevin dan sang istri bernama Pam. Kevin berprofesi sebagai seorang fotografer dan Pam juga sudah mempunyai seorang anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama Jack. Ternyata Pam ini adalah janda dan Kevin adalah berondong muda. Seperti layaknya keluarga, pada umumnya mereka terlihat sangat bahagia. Apalagi setelah Pam memberitahu suaminya kalau dia sedang hamil. Kevin yang mendengar kabar itu merasa sangat bahagia dan tidak menyangka kalau dia akan segera menjadi seorang ayah. Alam kong perfectionist ka sa trabaho. Namun sayangnya kebahagiaan mereka tidak berjalan sesuai rencana di saat mereka akhirnya memutuskan untuk menemui seorang dokter kandungan di sana. Dokter mengatakan kalau hasil tes kehamilan yang dilakukan oleh Pam sebelumnya tidak akurat. Dan setelah dilakukan serangkaian tes, dokter mengatakan kalau Kevin mengalami masalah dalam kesuburannya. Kevin yang mendengar kabar itu sama sekali tidak percaya dengan perkataan dokter dan langsung meninggalkan tempat tersebut dengan penuh kekecewaan. Setelah kejadian itu, kehidupan rumah tangga mereka akhirnya mulai kurang harmonis. Untuk mengatasi semua masalah yang sedang mereka hadapi, Pam akhirnya mempunyai ide dan mengajak Kevin untuk mengikuti program bayi tabung. Namun Kevin malah menolak tawaran tersebut karena menurutnya program bayi tabung membutuhkan biaya yang sangat mahal. Setelah itu Pam kembali mengusulkan opsi lain dengan mengajak Kevin untuk mengadopsi seorang anak. Namun Kevin kembali menolak tawaran tersebut dan mengatakan kalau dia hanya ingin mempunyai anak dari darah dagingnya. Untuk menenangkan pikirannya, Kevin akhirnya langsung memutuskan pergi dan menghabiskan hari-harinya dengan bekerja sebagai fotografer. Di rumah Pam, langsung menanyakan tentang keberadaan Kevin yang akhir-akhir ini dia sangat jarang pulang ke rumah. Namun Kevin beralasan kalau akhir-akhir ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya dan sering menginap di tempat kerjanya. Sedangkan Pam yang merasa curiga, dia kembali menanyakan apakah Kevin sering melakukan kegiatan adu mekanik dengan para modelnya. Namun Kevin langsung membantah semuanya dan mengatakan kalau dia masih sangat mencintai Pam. Di saat mereka berdua sedang sarapan, Jack anak Pam sempat mengeluh kepada Kevin karena akhir-akhir ini dia sering diabaikan karena kesibukan ayahnya. Kevin yang menyadari semua kesalahannya, akhirnya berjanji akan sering menghabiskan waktunya bersama Jack. Meskipun Kevin telah berusaha memberikan janjinya, Jack tetap saja masih merasa kesal dan tidak mau mendengarkan penjelasan Kevin. Sebagai seorang istri, Pam langsung memintanya untuk bersabar karena perubahan perilaku anak mereka yang mungkin disebabkan oleh kurangnya perhatian Kevin. Setelah itu, Pam memberi sebuah undangan kepada Kevin untuk menghadiri seminar fotografi di Swiss, dengan harapan Kevin dapat menikmati perjalanan tersebut. Kevin yang mendapat undangan itu sangat merasa senang dan langsung mengajak Pam untuk ikut bersamanya, sekaligus menggabungkan perjalanan tersebut dengan bulan madu mereka. Setibanya di Swiss, Kevin langsung mengungkapkan keinginannya untuk menjalani petualangan liar dan berharap supaya hubungan mereka kembali harmonis. Namun, Pam langsung menolak mentah-mentah permintaan Kevin karena hal seperti itu sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya. Meskipun begitu, Kevin terus membujuk istrinya untuk menerima tawaran tersebut dan berharap supaya hubungan mereka kembali harmonis. Setelah itu, Kevin memperkenalkan teman barunya kepada Pam yang bernama Cyrus dan Sharon, yang juga berprofesi sebagai fotografer. Di sana, mereka langsung menawarkan untuk menjadi modelnya. Pam dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, mereka kembali bertemu di sebuah restoran. Di sana, Cyrus dan Sharon langsung mengajak mereka untuk pergi ke sebuah klub dan melakukan kegiatan adu mekanik secara terbuka. Sedangkan Pam yang masih belum terbiasa dengan hal seperti itu, dia dengan tegas langsung menolaknya dan lebih memilih untuk pulang. Setelah itu, Sharon menceritakan sedikit tentang pesta yang akan mereka hadiri, yang intinya mereka dapat dengan bebas mengganti pasangan kalau mereka saling menyukai. Di suatu malam, Pam dan Kevin akhirnya adu mekanik sampai beberapa ronde. Setelah selesai bertempur, Pam yang merasa ada perubahan dengan gaya bertempur suaminya, langsung mencurigai kalau Kevin sudah pergi ke klub tersebut
dan bertempur dengan wanita lain. Dengan jujur, Kevin akhirnya mengakui kalau dia telah beradu mekanik dengan Sharon. Hal itu membuat Pam sangat cemburu. Di sana Kevin juga mengatakan kalau dia sama sekali tidak akan cemburu kalau seandainya Pam juga adu mekanik dengan pria lain. Karena merasa cemburu, Pam pun langsung memutuskan untuk pergi kota bersama Kevin. Namun setibanya di sana dia sama sekali tak sanggup melakukan adu mekanik secara bebas dan lebih memilih untuk mengasingkan diri. Di sana Pam berkenalan dengan seorang pria yang bernama Simon yang juga lebih memilih untuk mengasingkan diri. Setelah saling mengenal satu sama lain, mereka akhirnya langsung memutuskan untuk pergi jalan-jalan sambil menceritakan perihal kehidupan mereka masing-masing. Keesokan harinya mereka sempat bertemu di sebuah restoran dan membicarakan tentang kejadian semalam. Setelah itu Sharon memperkenalkan Simon kepada mereka semua dan Pam langsung berpura-pura seolah tidak mengenali Simon. Di sana Sharon langsung memutuskan kalau Simon akan menjadi foto modelnya yang akan berpasangan dengan Pam. Karena pada saat itu mereka sedang ada kesibukan, mereka akhirnya langsung memutuskan pergi dan meninggalkan Pam bersama Simon. Setelah mereka pergi, Pam langsung meminta maaf pada Simon karena tadi dia seolah-olah tidak mengenalinya yang ternyata mereka semalam telah melakukan adu mekanik tanpa diketahui oleh Kevin. Dan setelah kejadian itu, mereka hampir setiap hari melakukan adu mekanik tanpa diketahui oleh Kevin. Seiring berjalannya waktu, Kevin akhirnya mulai mencurigai kalau Pam telah bertempur dengan pria lain. Sedangkan Pam hanya meminta Kevin untuk tidak cemburu, karena sebelumnya dia juga telah membiarkan Kevin untuk adu mekanik dengan wanita lain. Kemudian di saat menjadi model pemotretan bersama Simon, Kevin juga terlihat sangat merasa cemburu melihat kedekatan mereka. Tidak sampai di situ, Kevin juga selalu membahas kedekatan mereka, yang membuat Pam risih mendengar pembahasan tersebut. Di suatu malam mereka akhirnya kembali bertemu di sebuah restoran, dan di waktu yang bersamaan Simon tiba-tiba menghampiri Pam, yang membuat Kevin semakin cemburu melihat kedekatan mereka. Setelah Simon pergi, Kevin akhirnya langsung menanyakan apakah Simon yang telah membuatnya merasa bahagia. Pam yang sudah sangat risih dengan pembahasan itu, akhirnya langsung mengakui kalau Simonlah yang telah membuatnya bahagia. Mendengar pengakuan itu, Cyrus dan Sharon langsung menyarankan Pam untuk berhenti bermain api. Namun Pam malah mengatakan kalau perilakunya saat ini hasil dari ajakan mereka yang sebelumnya mengajak Kevin untuk bermain api. Setelah kejadian itu, Pam semakin terang-terangan mengajak Simon untuk adu mekanik yang membuat Kevin sangat marah. Di suatu hari, Pam mengajak Simon untuk bertemu di sebuah tempat dan langsung berterima kasih kepada Simon yang selama ini telah menghabiskan waktu bersamanya. Karena kini dia memutuskan untuk pulang ke Filipina. Setibanya di apartemen, Pam langsung memberitahu Kevin kalau dia sedang hamil dan sudah memastikan kehamilannya setelah berkonsultasi dengan seorang dokter kandungan. Kevin yang mendengar pengakuan itu sangat terkejut dan langsung meminta Pam untuk menghilangkannya. Karena sebelumnya dokter telah mengatakan kalau dia tidak dapat mempunyai keturunan. Oleh karena itulah dia juga tidak akan mengakui kalau anak itu adalah anaknya. Pam yang sama sekali tidak mau menghilangkannya, akhirnya langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Untuk menenangkan pikirannya, Kevin pergi ke sebuah bar dan tidak sengaja bertemu dengan Sharon. Tanpa banyak basa-basi, Sharon akhirnya langsung mengajak Kevin untuk adu mekanik. Setelah terbangun dari tidurnya, Kevin malah mendapati Sharon telah tewas dengan sebuah pisau di sampingnya. Karena merasa panik, Kevin langsung bergegas melarikan diri dan tidak sengaja bertemu Simon yang kebetulan juga datang ke tempat tersebut. Simon yang mengetahui kejadian itu langsung meminta Kevin untuk segera meninggalkan apartemen agar dia yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya, Sharon menghubungi Kevin dan mengatakan kalau dia telah menyusun sebuah rencana di mana nantinya dia akan membuat seolah-olah Sharon pergi meninggalkan Cyrus tanpa sepengetahuannya, yang ternyata semuanya akal-akalan dari Simon dan kedua temannya yaitu Sharon dan Cyrus. Karena sebelumnya, Sharon dan Cyrus mempunyai hutang kepada Simon dan terpaksa terlibat dalam rencana tersebut untuk melunasi hutang mereka.
Sejak pertama kali Simon berkenalan dengan Pam, dia mulai menyukainya dan meminta bantuan kepada mereka agar dia bisa memiliki Pam seutuhnya. Setelah mereka berhasil membuat Pam dan Kevin berpisah, akhirnya hutang mereka terlunasi semuanya. 1 tahun kemudian kini diperlihatkan kalau Pam dan Simon yang kini telah menikah dan sudah mempunyai seorang anak. Di suatu hari, di saat mereka sedang duduk di sebuah restoran, tiba-tiba datanglah salah satu pelayan yang menyajikan minuman kepada mereka. Di sana pria itu mengatakan kalau ada seseorang yang telah memesan minuman untuk mereka. Sepulangnya dari sana, Simon secara tiba-tiba mengalami pusing dan langsung terjatuh. Ya, ternyata Kevinlah yang telah meracuni Simon setelah mengetahui semua kebusukannya yang telah merusak kehidupan rumah tangga mereka. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Swing. Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan follow agar tidak ketinggalan video-video terbaru ya guys. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Melanie yang matanya ditutup karena akan diberi kejutan oleh sang pacar yang bernama Martin. Ternyata Martin menghadiahkan apartemen baru untuk mereka singgahi. Meski kecil dan masih dicicil, Melanie cukup senang karena mereka bisa tinggal di apartemen dan jauh dari gosip para tetangga dan saudara. Malamnya mereka mengundang Angie yang merupakan sepupu kesayangan Melanie dan juga adik Martin bernama Leo yang seorang desain grafis. Keduanya diminta untuk menjadi saksi untuk pernikahan siri mereka. Martin lalu berlutut dan memberikan cincin kepada Melanie. Tentu Melanie setuju, dan mereka langsung melanjutkan acara dengan berfoto-foto bersama. Setelah Angie dan Leo pulang, momen paling yang dinanti Martin akhirnya datang. Melanie dan Martin mulai beradu mekanik dengan sangat beringas. Sepanjang malam keduanya benar-benar puas hingga lemas. Keesokan harinya para kurir datang untuk membawa kebutuhan rumah. Melanie ini adalah seorang pendekor handal. Meski begitu Martin punya selera sendiri, alhasil mereka berdebat cuma gara-gara posisi perabotan. Martin merupakan pengusaha gym yang cukup besar, namun pengunjungnya masih sepi. Mungkin karena masih baru dan kurang melakukan promosi. Tak lama kemudian Leo pun datang. Di sini diketahui, kalau ternyata modal membuat gym ini sebagian adalah investasi dari Leo. Scene kemudian beralih kepada Melanie dan Angie yang sedang mencoba kasur baru. Angie mengajak Melanie untuk nongkrong di bar pinggir kota. Ternyata dulunya Melanie ini adalah wanita yang suka gonta-ganti pria, hanya untuk memuaskan sumur berbulunya yang keringetan. Tapi sejak berkomitmen dengan Martin, Melanie bertekad untuk berubah. Bahkan sampai menolak ajakan Angie untuk pergi minum di bar. Malamnya, kegiatan adu mekanik antara Melanie dan Martin kembali terjadi hingga pagi. Melanie lalu bangun dan segera membuatkan Martin minuman. Martin hanya minum sedikit karena sudah terlambat. Kemudian hari itu mereka habiskan dengan mengurus bisnis mereka masing-masing. Di parkiran sebelum pulang, Melanie diganggu oleh pria misterius. Pria itu mencoba mengingatkan Melanie tentang dirinya dulu. Belum juga ingat, semangka montong Melanie langsung diremet-remet dengan kasar. Namun pelecehan itu berakhir dengan singkat, karena para penjaga datang untuk menolong Melanie. Setelah makan malam sebenarnya Melanie ingin cerita tentang kejadian tadi, tapi sepertinya Martin sedang kelelahan. Kelakuan pria misterius itu terus terbayang di kepala Melanie. Untuk melepaskan penat, Melanie, Martin, Leo, dan Angie pergi ke bioskop untuk menonton film. Di sini Angie mencoba menggoda Leo, sementara Melanie lebih banyak terdiam karena merasa trauma dengan kejadian kemarin. Keesokan harinya, Martin, Angie, dan Leo berkumpul untuk merayakan ulang tahun Melanie. Disinilah Leo terpana melihat kecantikan Melanie. Setelah itu pesta ulang tahun berlanjut di bar. Melanie minum banyak anggur sampai mabuk. Di tengah kerumunan, dia melihat sosok pria yang selalu menguntitnya. Lalu Melanie teringat dengan kejadian di bar beberapa tahun yang lalu. Pria tersebut menggarap Melanie yang sedang mabuk. Anehnya di sini, Melanie juga terlihat menikmatinya. Martin lalu pamitan untuk pergi duluan karena ada urusan bisnis.
Angie yang kebelet pipis juga pergi ke toilet. Hingga kini tersisa Melanie dan Leo saja. Mereka berdansa romantis di tengah pesta. Terlihat jelas Leo mulai jatuh cinta pada kakak iparnya itu. Keesokan harinya Leo berniat pergi ke gym. Namun dia malah melihat banner bergambar Melanie. Leo lalu memotret gambar tersebut lalu dia edit. Leo juga menghapus foto Martin dan menggantinya dengan foto Leo. Agar seolah-olah dia sedang bersanding dengan Melanie. Di tempat lain Melanie sedang menjawab telepon dari ibunya yang meminta Melanie pulang karena akan ada pesta besar ulang tahun ayahnya. Namun di depan Martin, Melanie mengaku tak bisa hadir karena malas beradu argumen dengan ayahnya yang selalu mendebatnya. Melanie sebenarnya ingin curhat kepada Martin, namun entah mengapa si Martin ini sangat cuek. Bahkan dia meninggalkan Melanie di meja makan sendirian. Saat pergi ke tempat kerja bersama Angie, Melanie kembali bertemu dengan si penguntit. Kali ini mereka naik lift bareng. Disinilah Melanie teringat kalau dia pernah adu mekanik dengan si penguntit di dalam mobil. Leo juga diam-diam jadi penguntit bagi Melanie. Dia mencoba merayu Melanie. Rupanya si Melanie ini belum sadar kalau Leo menyukainya. Mereka berdua lalu makan kue bersama. Disinilah Leo berfantasi nakal membayangkan dirinya bermesraan dengan Melanie. Discipline to a fault. Melanie dan Angie lalu pergi ke gym untuk berolahraga. Mereka kemudian mengobrol tentang si penguntit dan membuat Angie makin yakin kalau penguntit itu masih penasaran dengan Melanie. Leo kemudian lewat di hadapan Melanie dan ikutan ngobrol sambil mencuri pandang untuk melihat body Melanie yang sangat mantap. Sabi niya sa akin naliligo siya. Di tempat lain, Martin didatang oleh sekretarisnya untuk dimintai tanda tangan. Namun entah mengapa, Martin langsung memaksa sekretarisnya untuk beradu mekanik di dalam kamar mandi. Malamnya Leo mengundang Martin, Melanie, dan Angie untuk merayakan bisnis barunya. Leo mengaku mendapatkan tawaran kerja baru di Filipina. Jadi, dia akan tinggal di sini lebih lama lagi dari rencana awal. Martin dan yang lainnya sangat senang mendengar berita bagus ini. Melihat badan Leo yang sedikit gemuk, Martin menyarankan untuk ikut program kebugaran agar wanita tertarik kepadanya. Namun Leo menolak karena menurutnya untuk dapat wanita tak harus berotot, tapi punya banyak duit. Martin pun tersinggung dan langsung pergi meninggalkan meja. Sebelum tidur Martin mengajak Melanie untuk beradu mekanik, namun Melanie menolak karena sudah kelelahan. Martin lalu bertanya lebih tampan dia atau Leo. Tentu Melanie menyebut Martin karena dia tak ingin pasangannya kecewa dari pertanyaan konyol itu. Di sini diketahui kalau si Martin ini selalu merasa tersaingi oleh si Leo, jadi Martin takut kalau Melanie berpaling kepada Leo. Malam berikutnya, Melanie, Martin, Leo, dan Angie pergi menonton bioskop bersama. Disinilah Leo kembali berfantasi kalau dia sedang prot-prot dengan Melanie. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama, mulai dari nge-gym sampai berenang. Meski romantis dengan pasangan masing-masing, namun Leo tetap mencuri-curi pandang pada Melanie. Pagi hari sebelum bekerja, Melanie dan Martin cekcok gara-gara telat menyiapkan sarapan. Martin lalu pergi ke toko bunga. Di sini dia bertemu dengan Leo, yang katanya membeli bunga untuk almarhum sang ibu. Martin terlihat tak senang dan memanas-manasi Leo dengan kegiatan ranjang bersama Melanie. Bukannya pergi ke makam sang ibu, Leo justru pergi ke rumah Melanie dan memberinya bunga. Dia mengatakan rasa cintanya kepada Melanie. Melanie sangat kaget dengan pernyataan Leo itu. Dia juga senang karena mendapatkan bunga. Tak lama kemudian Martin juga datang memberikan bunga. Setelah itu mereka mandi bersama sambil beradu mekanik. Esoknya, saat Martin pergi bekerja, Leo datang menemui Melanie dan memberikannya coklat. Leo lalu mencari kesempatan untuk memotret kegiatan melukis Melanie. Namun lama-kelamaan pendul petinya bereaksi, adrenalinnya memuncak hingga Leo berani mendekati dan mencium Melanie. Sayang sekali kegiatan seru itu malah terganggu oleh panggilan telepon dari klien dekorasi. Saat di parkiran seorang pria misterius kembali menghampiri Melanie, tapi rupa-rupanya itu adalah Leo. Leo lalu mengajak Melanie ke belakang mobil dan menciumnya. Dari sinilah Melanie sadar kalau si Leo ini jatuh cinta kepadanya. Meski Leo menawarkan kehidupan yang penuh cinta,
Namun Melanie tak bisa menerimanya, karena dia sudah menjalin hubungan dengan Martin yang merupakan kakak dari si Leo. Esoknya Leo masih bersikeras untuk mengobrol dengan Melanie. Kali ini dia melakukan perdekatan secara halus. Tak disangka Melanie menyambutnya dengan baik. Mereka lalu pemanasan hingga akhirnya bergulir di lantai untuk beradu mekanik. Saat sedang melanjutkan ronde keempat di kamar mandi, tiba-tiba Martin datang menggedor pintu. Untung saja Leo bisa kabur dengan cepat, sehingga Martin tak curiga dengan apa yang telah terjadi. Malam harinya mereka minum banyak anggur samping mabuk di rumah Angie. Melanie dan Martin lalu pamit pulang duluan, sementara itu Leo yang mabuk parah langsung diamankan oleh Angie. Dari awal Angie memang menyukai Leo. Dia langsung unboxing Leo dan sebisa mungkin membuat pendul PT Leo untuk cepat berdiri. Keesokannya di parkiran Melanie kembali dihampiri oleh Leo. Di sini Leo kembali mengutarakan keinginannya untuk hidup bersama Melanie. Saat Leo pergi mengambil barang tiba-tiba, Melanie diserang oleh si penguntit. Mendengar adanya kegaduhan Leo pun langsung balik mengejar pria itu, dibantu para penjaga yang juga datang mengamankan si penguntit. Serangan penguntit tadi ternyata membuat Melanie terluka. Leo yang khawatir terus menenangkan Melanie sambil mengelus wajahnya. Kegiatan itu ternyata dipergoki oleh Martin. Dia terlihat marah dan sangat cemburu. Merasa ada yang aneh dengan dirinya, Melanie langsung tes urin dan hasilnya ternyata 2 garis. Malamnya Melanie ngajakin Martin ngobrol di balkon. Melanie mengatakan kalau dirinya sedang hamil, tapi bukan hamil anak Martin, melainkan anak dari Leo. Why is it all about you, Martin? I have to go back to my meeting. Beberapa tahun berlalu, Leo dan Melanie telah hidup bahagia dengan anak mereka. Seperti janjinya dulu, Leo benar-benar meratukan Melanie. Dia memberinya cinta, kehidupan yang nyaman dan menyenangkan. Namun hidup Melanie tidak tenang karena ada sosok pria bertato yang sedang merencanakan hal buruk untuknya. Hari-hari Melanie terus diikuti oleh pria bertato itu. Puncaknya ketika dia dan Leo sedang beradu mekanik, yang mana pria bertato itu nekat masuk ke rumah dan menembak Leo. Melanie juga dihibisi tanpa ampun dengan 2 tembakan sekaligus. Dan sosok pria bertato itu ternyata adalah Martin. Dia berhasil membalas dendam dan melenyapkan orang yang telah membuatnya kecewa. Sebagai penebusan rasa bersalah, Martin pun membawa anak Melanie dan akan mengurusnya sendirian. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Salawahan. Jangan lupa like, komen, share, dan follow ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.